Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farul Ikhwan Toha, NIM saya 21086164. Kali ini saya akan menjelaskan makalah filsafat tentang aliran filsafat rasionalisme dan imperialisme. Yang pertama, aliran rasionalisme. Secara etimologi, rasionalisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu rasionalisme. Kata ini berakar dari bahasa Latin, yaitu ratio yang berarti akal. Jadi rasionalisme adalah faham filsafat yang menyatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalis, suatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Para tokoh aliran rasionalisme diantaranya adalah Descartes 1596 sampai 1650 Masehi, Spinoza sekitar 1632 sampai 1677 Masehi, dan Leibniz sekitar 1646 sampai 1716 Masehi. Adapun alat berpikir adalah kaidah-kaidah yang logis. Zaman modern dalam sejarah filsafat biasanya dimulai oleh filsafat Descartes. Istilah modern di sini hanya digunakan untuk menunjukkan suatu filsafat yang mempunyai corak yang amat berbeda, bahkan berlawanan dengan corak filsafat pada abad pertengahan Kristen. Corak utama filsafat modern yang dimaksud di sini ialah dianutnya kembali rasionalisme seperti pada zaman kuno. Ciri-ciri filsafat rasionalisme secara singkat juga dijelaskan oleh Mustanshir dan Misnal Munir. Yang pertama, adanya pendirian bahwa kebenaran-kebenaran yang hakiki itu secara langsung dapat diperoleh dengan menggunakan akal sebagai sarananya. Yang kedua, adanya suatu penjabaran secara logik atau deduksi yang dimaksud untuk memberikan pengertian seketat mungkin mengenai segi-segi lain dari seluruh bidang pengetahuan berdasarkan atas apa yang dianggap sebagai kebenaran hakiki. Para tokoh filsafat rasionalisme. Yang pertama, René Descartes sekitar 1596 sampai 1650. René Descartes menjelaskan pencarian kebenaran melalui metode keraguan-keraguan. Karyanya berjudul A Discourse on Method, mengemukakan 4 hal berikut. Yang pertama, kebenaran baru dinyatakan sahih jika telah benar-benar indrawi dan realitasnya jelas-jelas dan tegas. Yang kedua, pecahkanlah sikap kesulitan atau masalah itu sebanyak-banyaknya, sehingga tidak ada suatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Yang ketiga, bimbinglah pemikiran dengan teratur dengan melalui dari hal yang sederhana dan mudah diketahui. Yang keempat, dalam proses pencarian dan pemeriksaan hal-hal sulit. Yang kedua, De Spinoza, yaitu sekitar 1632 sampai 1677 Masehi. Spinoza dilahirkan pada tahun 1632 dan meninggal dunia pada tahun 1677 Masehi. Nama aslinya adalah Baruch Spinoza. Setelah ia mengucilkan diri dari agama Yahudi, ia mengubah namanya menjadi Benedictus de Spinoza. Ia hidup di pinggiran kota Amsterdam. Spinoza maupun Leibniz mengikuti pemikiran René Descartes. Dua tokoh terakhir ini juga menjadikan substansi sebagai tema pokok dalam metafisika. Mereka berdua juga mengikuti metode Descartes. Tiga filosofis ini, Descartes, Spinoza, dan Leibniz, biasanya dikelompokkan ke dalam suatu mazhab, yaitu rasionalisme. Yang ketiga, Leibniz.
sekitar 1646 sampai 1716 Masehi, yaitu seorang filsuf Jerman, matematikawan, fisikawan, dan sejarawan. Lama menjadi pegawai pemerintah, menjadi atase pembantu pejabat tinggi negara pusat. Dialah Gottfried Wilhelm von Leibniz yang dilahirkan pada tahun 1646 Masehi dan meninggal pada tahun 1716 Masehi. Metafisikanya adalah idea tentang substansi yang dikembangkan dalam konsep monad. Metafisika Leibniz sama-sama memusatkan perhatian pada substansi. Bagi Spinoza, alam semesta ini, mekanisme dan keseluruhannya bergantung kepada sebab. Sementara substansi menurut Leibniz ialah prinsip akal yang mencakupi, yang secara sederhana dapat dirumuskan. Sesuatu harus mempunyai alasan. Bahkan Tuhan juga harus mempunyai alasan untuk setiap yang diciptakannya. Kita lihat bahwa hanya satu substansi, sedangkan Leibniz berpendapat bahwa substansi itu banyak. Yang kedua, aliran empirisme. Selanjutnya, aliran empirisme. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani, yaitu Eurepia, dan dari kata experetia, yang berarti sementara, yang berarti pengalaman dalam berkenalan dengan tampilan untuk sementara. Menurut A.R. Lacy, berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Tokoh-tokoh empirisme. Yang pertama ada Thomas Hobson, sekitar 1588 sampai 1679. Filsuf empiris yang pertama dan terkenal adalah John Locke. Yang kedua ada David Hume, yaitu adalah seorang filsuf Skotlandia, ekonom dan sejarawan. Dia dimasukkan sebagai salah satu figur paling penting dalam filosofi barat dan pencerahan Skotlandia. Tokoh empirisme lainnya adalah Francis Bacon, George Berkeley. Francis Bacon lebih dikenal sebagai pelopor empirisme Inggris. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.